Psikologi pendidikan. Bab 1. Konsep dasar psikologi pendidikan. A. Definisi psikologi pendidikan menurut Ernest Hilgert tahun 1957 menyatakan bahwa psikologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan binatang. Jadi, psikologi pendidikan yaitu bagaimana kita mempelajari perilaku manusia dan binatang di sekitar kita. B. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Dalam ruang lingkup pendidikan, kita membahas tentang teori psikologi perkembangan, kesehatan mental, hereditas dan lingkungan, evaluasi belajar. C. Peran dan sumbangan psikologi pendidikan. Bertujuan untuk memberikan orientasi mengenai laporan studi, menelusuri masalah-masalah di lapangan dengan pendekatan psikologi serta meneliti faktor-faktor manusia dalam proses pendidikan dan dalam situasi proses belajar mengajar. Bab 2. Tugas perkembangan. Yang pertama, teori perkembangan menurut Havikhurst 1967. Tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Tugas-tugas perkembangan dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, masa bayi dan kanak-kanak usia 0 sampai 6 tahun. Ciri-cirinya yaitu baru belajar berjalan, belajar berbicara, dan belajar mengenai perbedaan jenis kelamin. Yang kedua, kanak-kanak madya usia 6 sampai 13 tahun di mana belajar membangun perilaku yang sehat. Yang ketiga, remaja usia 13 sampai 18 tahun yaitu belajar memilih dan mempersiapkan pekerjaan. Yang keempat, dewasa awal usia 19 sampai 30 tahun di mana mulai berkeluarga dan memilih pasangan dan mulai bekerja. Yang kelima, dewasa lanjut usia 30 sampai 60 tahun yaitu mengembangkan kegiatan-kegiatan di waktu luang dan juga mengalami dan menyesuaikan diri dengan beberapa perubahan fisik. Yang keenam, usia lanjut di atas 60 tahun di mana melakukan pertemuan-pertemuan sosial dan membangun kepuasan kehidupan. Bab 3. Teori perkembangan. Teori perkembangan psikoanalitis Sigmund Freud mengemukakan bahwa kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, ada tingkat sadar, tingkat prasadar, dan tak sadar. Dan juga teori perkembangan kognitif Jean Piaget, perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap, yang dimana ada tahap sensori motor usia 0 sampai 2 tahun, dan juga tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun, dan tahap operasional kognitif 7 sampai 12 tahun, dan tahap operasional formal usia 12 tahun ke atas. Selanjutnya itu teori perkembangan belajar perilaku sosial. Di dalamnya proses belajar dapat diringkas atau ada 4 tahap, yaitu atensi atau perhatian, mengingat, reproduksi gerak, dan motivasi. Selanjutnya itu teori perkembangan etologis. Etologis menekankan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi, terkait dengan evaluasi dan ditandai oleh periode yang penting atau peka. Selanjutnya itu teori perkembangan ekologis menurut Uri Bronfenbrenner. Terdapat 5 subsistem, yaitu yang pertama mikrosistem, B mekosistem, C ekosistem, dan makrosistem dan kronosistem. Bab 4. Perbedaan individu. A. Konsep dasar perbedaan individu. Perbedaan individu dalam pendidikan yaitu di mana menjelaskan perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan perbedaan siswa dalam bagaimana cara berpikir, berperasaan, dan bagaimana cara dia bertindak dalam satu kelas. B. Perbedaan individu. Pengertian perbedaan individu adalah di mana suatu perbedaan yang dimiliki setiap individu atau setiap siswa, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang itu dia memiliki karakter dan ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan individu yaitu 1. Seperti keturunan,
seperti faktor lingkungan, status sosial, pola asuh orang tua, bahkan ada budaya dan perbedaan jenis kelamin dan perbedaan kemampuan. Bab 5, belajar dan pembelajaran. A. Hakikat belajar dan pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah di mana proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sekitarnya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Menurut Dr. Andus Salento, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal, yaitu di dalamnya ada faktor jasmania, faktor psikologi, dan faktor kelelahan. Di dalam faktor jasmania yaitu contohnya seperti dia kurang bersemangat dan mudah pusing. Faktor psikologi yaitu di mana minat dan bakat. Dan juga yang terakhir yaitu faktor kelelahan. Di dalamnya dibagi menjadi dua, yaitu faktor jasmania dan rohani. Yaitu faktor jasmania cenderung untuk membaringkan badan, sedangkan faktor rohani yaitu lebih merasakan bosan. Selanjutnya itu faktor eksternal. Di dalamnya itu ada faktor keluarga, yaitu dimana cara orang tua mendidik dan relasi antara keluarga dan suasana rumah. Selanjutnya itu faktor sekolah, yaitu relasi antara guru dan murid dan juga waktu belajar siswa di sekolah. Dan juga faktor masyarakat, yaitu di mana teman bergaul dan bentuk kehidupan bermasyarakat di. Bab 6, evaluasi hasil belajar. A. Konsep evaluasi hasil belajar. 1. Pengertian evaluasi. Menurut KBBI, evaluasi adalah proses untuk mengukur kadar pencapaian tujuan. 2. Fungsi dan tujuan evaluasi dalam dunia pendidikan, yaitu ada 5 fungsi, di mana memberikan landasan untuk menilai hasil usaha yang telah dicapai oleh peserta didiknya, dan juga memberikan informasi yang sangat berguna untuk mengetahui posisi peserta didik dalam kelompoknya, dan juga untuk memilih dan kemudian menetapkan status peserta didik, dan juga bagaimana mencari dan menemukan jalan keluar bagi peserta didik yang memang memerlukan, dan juga memberikan petunjuk tentang sejauh mana program pengajaran yang telah ditentukan atau yang akan dicapai. Selanjutnya itu objek evaluasi pendidikan, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan atau proses pendidikan yang dijadikan titik pusat perhatian atau pengamatan. Ada 3 prinsip evaluasi belajar. Yang pertama yaitu prinsip keseluruhan dan prinsip kesinambungan dan prinsip objektivitas. D. Macam-macam alat evaluasi hasil belajar. Jenis-jenis evaluasinya yaitu berupa tes awal, ada tes akhir, dan tes seleksi. Tes diagnostik, tes formatif, tes sumatif, tes kemampuan, dan tes kepribadian. E. Fungsi evaluasi belajar, yaitu adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dalam satu proses pembelajaran. Bab 7, diagnostik kesulitan belajar. A. Konsep dasar diagnostik kesulitan belajar. Diagnostik kesulitan belajar merupakan proses yang menentukan bagaimana masalah atas ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya dan atau dengan cara menganalisis gejala-gejala atau kesulitan yang dialami oleh siswa dalam belajar. B. Langkah-langkah diagnostik belajar. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, bagaimana kita melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku yang menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. Dan juga yang kedua yaitu memeriksa penglihatan atau pendengaran siswa, khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Dan juga selanjutnya itu bagaimana kita
mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui apa yang menjadi atau apa yang terjadi sehingga siswa tersebut kesulitan dalam belajar. Dan juga selanjutnya itu memberikan tes diagnosis bidang kecakapan atau tertentu untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa, dan juga memberikan tes kemampuan IQ. Selanjutnya itu C, tindak lanjut diagnostik kesulitan belajar. Ada 4. Yang pertama analisis hasil diagnosis, dan juga kedua menentukan kecakapan bidang bermasalah, dan juga menyusun program perbaikan dan melaksanakan program perbaikan.